karena dia stres mengkonsumsi narkoba atau karena hal lain. Nah, orang kalau nggak cermat, mereka akan cenderung langsung. Oke, baik Mas. Top 3 hoax of the week pilihan kita lumayan sangat menggelegar ya pekan ini. Apa yang beda dari ketiga hoax ini nih Mas? Ya Fidel, nah bedanya adalah ini yang dua adalah konten yang menyesatkan kategorinya, yang satu itu konten tiruan. Kita bahas yang peringkat ketiga dulu, soal Mahkamah Internasional itu mengirimkan pemberitahuan soal sistem republik itu sudah berakhir ya. Seolah-olah Indonesia merdeka itu sistemnya kontrak dan kontraknya sudah habis, maka karena kontrak sudah habis oleh Mahkamah Internasional itu harus disidang, yang ujung-ujungnya itu tujuannya adalah membatalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih saat ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Padahal ya pertama tadi sudah saya sampaikan, nggak ada ceritanya Indonesia merdeka, sistemnya kontrak. Itu perjuangan oleh pahlawan-pahlawan kita, bapak bangsa kita yang merdeka, yang memang murni merdeka, tidak ada embel-embel macam-macamnya, nggak ada ngontrak, nggak ada persemakmuran misalnya, atau nggak ada jadi bawahan dari negara lain. Yang Indonesia ini adalah sistem politiknya bebas aktif ya gitu. Kedua nih, dibawa-bawa tentang kerajaan yang memang ada beberapa kerajaan yang memutuskan pada saat Indonesia itu merdeka dan bergabung menjadi negara kesatuan. Misalnya kampung halaman saya nih Fidel, Yogyakarta, Aceh, yang dua-duanya itu karena memutuskan untuk bergabung maka memiliki status sebagai daerah istimewa ya. Yang di awal-awal bergabung pun mereka ikut berjuang juga, membantu, misalnya membantu dalam bidang finansial, mendukung dan macam-macam tanpa syarat, nggak ada macam-macam, nggak ada kontrak, nggak ada nanti habis dan harus dikembalikan seperti si klaim salahnya yang disebarkan di kanal YouTube ini gitu ya Fidel ya. Jadi nanti kalau suatu hari muncul klaim yang serupa, ini salah satu hal yang buat keperluan pencegahan Fidel ya. Karena kalau di turnback.id sendiri diketik menggunakan kata kunci atau keyword Mahkamah Internasional, Mahkamah Internasional itu adalah salah satu yang paling sering dicatut, paling sering ditunggangin untuk mendukung klaim salahnya dari orang-orang tertentu. Jadi seolah-olah kalau sudah narik-narik Mahkamah Internasional itu berarti klaimnya benar, yang artinya orang yang kurang cermat akan menganggap bahwa wah ini Mahkamah Internasional loh, nggak main-main, berarti pasti yang disebar ini benar, padahal ya itu dicatut, itu nggak betul-betul Mahkamah Internasional itu menyebutkan seperti klaim salah yang diedarkan dan disebar-sebarkan. Oke, kita lanjut ke peringkat 1, variasi atau seri lah ya, sequel dari premis atau kesimpulan tuduhan bahwa Gibran itu mengonsumsi narkoba. Kalau yang dulu menggunakan bahan video dari kejadian lawas, kejadian 2017 di PIK Pantai Indah Kapuk, dan video yang cocok itu nongol di 2018, lalu videonya diangkat-angkat di tahun ini 2024, yang artinya dari aspek 5 wisatwa nggak tepat ya, karena ya kejadian lama ngapain dihubungin dengan sekarang gitu. Nah ini variasi keduanya yang menggunakan bahan video juga, walaupun belum terlalu lama, videonya baru tahun lalu 2023, yang tekniknya adalah dengan cara dipotong atau di crop, lalu membuat tidak jelas apakah ekspresi Gibran yang agak aneh, lucu itu karena dia stres mengkonsumsi narkoba atau karena hal lain. Nah orang kalau nggak cermat, mereka akan cenderung langsung menerima apa adanya, padahal sempat muncul di video yang sudah hasil dipotong atau di crop itu lebah atau taunya sempat muncul Fidel, sempat nongol beberapa detik, tapi ya karena dipotong di crop ya akhirnya cuma nongol sebentar dan hilang lagi. Lalu orang akan berasumsi bahwa oh ini ekspresi aneh-anehnya Gibran ini bukan karena hal lain gitu ya, bukan karena tawon, karena tawonnya nggak kelihatan, padahal ya artinya gara-gara tawon dan video yang dibagikan yang ada klaim salahnya di situ tertulis narkoba ya, atau orang mengkonsumsi narkoba ya, itu hasil dari crop-cropan, hasil dari potongan yang tidak menampilkan durasi, sudut pandang, dan hal-hal yang sebetulnya perlu seperti video aslinya. Hati-hati, itu teknik yang cukup gampang, sekedar motong, sekedar crop, akhirnya ditambah narasi salah, jadinya orang percaya begitu saja. Dari ketiga hoax yang sudah kita bahas tadi, mana nih yang mau disoroti lebih detail? Atau mungkin ada pesan untuk netizen terkait hoax yang lagi banyak beredar nih Mas? Ya Fidel, yang mau saya soroti di sorotan kedua ini lebih detail, yaitu tentang yang di peringkat kedua, di mana efeknya adalah sesuatu yang cukup mengkhawatirkan dalam hal aspek yang berkaitan dengan Kamtipas ya, keamanan ketertiban masyarakat. Kalau di industri media sosial, platform itu disebutnya real world danger, bahaya di dunia nyata, sesuatu yang dimulai dari sebar di dunia virtual, di dunia maya, di media sosial, efeknya betul-betul berimbas ke dunia nyata. Kenapa? Karena sekilas orang mungkin menyebarkan dengan berbagai macam motivasi ya, kadang-kadang motivasinya baik, gak ada salahnya kalau dalam rangka waspada, boleh mau waspada, boleh memperingatkan,
ngajakin orang hati-hati, tapi tolong please jangan dengan cara menyebarkan hoax. Karena apa? Ya ujung-ujungnya kalau menimbulkan ancaman, menimbulkan tidak tertib, ya akan diciduk oleh pihak yang terkait gitu ya, karena menimbulkan keonaran gitu. Tapi yang jelas itu ya bahwa bahayanya adalah ini bisa berimbas ke dunia nyata. Karena apa? Masyarakat jadi cemas, panik, dan cenderung curigaan gitu ya. Ini sudah terbukti di kejadian yang walaupun tidak sama mirip, tidak berkaitan dengan gangster, geng motor dan sebagainya, tapi lebih ke isu penculikan anak ya. Karena disebar-sebarkan tentang penculikan anak yang akhirnya bikin masyarakat jadi panik, curigaan, maka timbul hal yang tidak diinginkan. Misalnya orang yang bukan penculik lalu dituduh, dan karena panik ya ujungnya dan meninggal, benar-benar terjadi korban nyawa yang ternyata belakangan setelah kejadian lewat dan dicari tahu, diselidiki oleh Polri dan yang berkaitan, ternyata bukan penculik, Fidel gitu ya. Kalau di India pernah kejadian nih, orang sedang berjuang melamar kerja, akhirnya karena dituduh-tuduh sebagai penculik, akhirnya apa ya, akhirnya meninggal, sampai kejadian meninggal di masa gitu. Nah dikhawatirkan karena pola yang serupa gitu ya, disebar-sebarkan tentang ayo kita semua waspada terhadap gangster macam-macam dan lain-lain gitu ya. Lalu masyarakat jadi panik, sensitif, dan waspadanya terlalu curigaan, tidak secara waspada yang betul gitu ya. Akhirnya pihak-pihak yang seharusnya tidak dituduh, tidak bersalah, bisa jadi korbannya. Makanya hati-hati kalau menerima pesan-pesan berantai seperti ini. Paling bagus ya jangan langsung jarinya gatel lalu bilang pada saat ditanyain, kok kamu nyebar ini, emang udah tahu ini bener? Gak tahu, saya cuma share, atau gak ngerti, saya cuma pengen orang hati-hati, pengen ikut memperingatkan. Memperingatkan boleh, sekali lagi itu bagus, hal yang wajar, tapi melakukan sesuatu yang tujuannya baik itu harus dengan cara yang baik dan benar juga gitu. Silahkan dikonfirmasi ke polsek terdekat, tanya, Pak Ibu ini betul nggak pesan berantai ini? Kalau nggak, tolong diinformasikan ke yang berkaitan. Kalau di daerah Banyumanik ya, Semarang contohnya, di pesan berantai yang sekarang ini, atau di polsek atau koordinasi ke polres yang terdekat untuk dibuatkan rilis bantahannya bahwa ini salah, ini hoax, ini provokasi. Hati-hati masyarakat jangan sampai mudah terprovokasi. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi.